Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Viandini dengan NPM A1E02104 dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi bab 9. Sekarang kita sudah masuk nih ke materi bab 10 mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Nah, langsung saja kita bahas mengenai materi yang akan kita bahas pada minggu ini. Nah, konsep pembiayaan pendidikan menurut Hamdani yaitu pembiayaan yang sebuah kompleksitas yang di dalamnya terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan, hingga yang makro tersebut yang bersifat nasional itu meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Nah, sistem dan mekanismenya itu bersifat pengalokasinya efektif dan efisiensi. Nah, dalam penggunaan dana dan akutabilitas, hasil penggunaan yang diukur itu dari perubahan yang terjadi pada sebuah tataran, khususnya sekolah dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada kenaikan harga atau rising price, kemudian ada perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher leisure, kemudian ada perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri, kemudian ada meningkatnya standar pendidikan, actual standar, kemudian meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang terakhir ada meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada landasan hukum pembiayaan sekolah. Nah, bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan itu berupa ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, dan ada peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini ada sumber keuangan, bisa teman-teman lihat. Di sini sumber keuangan itu dibagi beberapa macam, ada dari pemerintah pusat, terus ke siswa, kelompok masyarakat, ada alumni, ada Pemda, ada yayasan, ada pengusaha, dan ada orang tua dan lain-lainnya. Nah, kategori biaya pendidikan itu dibagi dari beberapa macam. Ada biaya langsung dan tidak langsung. Nah, biaya langsung itu sendiri yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya yang terjadi pada saat berlangsungnya selama berpendidikan. Kemudian ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Nah, biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Dan untuk biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam membentuk uang sekolah, uang kuliah, dan pembelian buku dan dana hidup siswa. Kemudian ada pendekatan biaya satuan pendidikan, itu dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Nah, pendekatan makro itu berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi lagi jumlah peserta didik yang hadir. Kemudian pendekatan makro itu berdasarkan perhitungan biaya yang berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik tersebut. Nah, di sini ada fungsi-fungsi pembiayaan pendidikan. Ada 3. Yang pertama ada memungkinkan penyelenggara pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian ada memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan, dan yang terakhir ada mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula.
Kemudian di sini ada manajemen sarana dan prasarana. Nah, pengertian sarana dan prasarana itu sendiri menurut dari sini yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan yang sedang kita lakukan. Nah, perencanaan sarana dan prasarana menurut Terry dan Ru, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Kemudian ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan, kegagalan yang tidak diinginkan. Kemudian ada dua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Di sini ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan pegadangan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari sebuah usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu perencanaan harus jelas. Jadi ketika kita menyusun sebuah rencana itu harus memiliki tujuan yang jelas, biar apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan tujuan awal yang kita buat tadi. Kemudian perencanaan pegadangan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang yang bergerak, barang yang habis dipakai, menyusun daftar nama sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulanan. Nah, barang yang tidak bergerak itu seperti tanah. Kemudian ada menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta mengalokasikan yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. Di sini bisa teman-teman lihat pengadaan sarana dan prasarana itu dibagi beberapa macam, ada penyewaan, peminjaman, dan pendaur ulangan. Kemudian ada pembeli, ada penggadaan sarana dan prasarana, kemudian ada penukaran, kemudian ada pembuatan sendiri, dan penerimaan hibah. Selanjutnya, investasi sarana dan prasarana itu sendiri yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagiannya. Nah, investasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu pencatatan atau pendaftaran barang-barang yang memiliki pengadaan sarana dan prasarana, pembelian, penukaran, penyewaan, peminjaman, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, penerimaan hibah tersebut. Kemudian ada pemeliharaan sarana dan prasarana, yaitu kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana yang dilakukan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara perdayagunaan dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kemudian ada penghapusan sarana dan prasarana, yaitu merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, secara lebih operasionalnya, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari inventaris. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.